Mia ingin pergi ke pesta yang diadakan oleh teman sekelasnya, tapi papanya tidak memberi izin. Mia pun berpikir sejenak, lalu teringat kalau kakek dan neneknya baru saja pindah ke rumah satu lantai bergaya pedesaan. Kemudian dia minta izin ke papanya. "Pa, aku boleh nginep di rumah nenek nggak?" tanya Mia. Akhirnya, papanya mengiyakan juga. Ternyata, dia malah pergi ke pesta. "Weekendmu seru kan, Nak?" tanya papa Mia saat gadis itu sampai di rumah. Mia menjawab. Dia ikut bantu-bantu mempercantik halaman rumah, kemudian rebahan santuy di lantai atas. Papanya langsung tahu kalau dia berbohong. Kok bisa? Mia bilang dia rebahan santuy di lantai atas, padahal rumah neneknya cuma berlantai 1. Haduh, pembohong, bokongmu kobong. 11 tambah 3 sama dengan 2. 10 tambah 5 sama dengan 3. Loh, kenapa begitu? Bisa saja sih kalau kita lagi ngomongin jam. Jam 11 ditambah 3 jam sama dengan jam 2. Jam 10 ditambah 5 berarti jam 3 dong. Seorang raja ingin menguji kecerdasan ketiga putrinya. Dia ingin tahu siapa yang terpintar. Lalu, dia mengambil 3 peti dan memasukkan mahkota ke salah satu peti itu. Di masing-masing peti terdapat pernyataan, dan cuma satu pernyataan yang dianggap benar. 1. Mahkotanya ada di peti ini. 2. Mahkotanya tidak ada di peti ini. 3. Mahkotanya tidak ada di peti nomor 1. Setiap anak hanya bisa membuka satu peti. Siapapun yang tahu lokasi mahkota itu akan menerima tapuk kekuasaan sang raja. Kalau kamu, gimana? Bisa memecahkan teka-teki ini? Kalau pernyataan pertama benar, 2 pernyataan lainnya pasti salah. Enggak juga. Bukan karena pernyataan kedua benar sih, jadi asumsi ini salah. Kalau pernyataan kedua benar, peti pertama pasti kosong. Mahkotanya juga tidak ada di peti kedua, jadi pasti ada di peti ketiga. Tapi dengan ini, pernyataan ketiga malah jadi benar, meski seharusnya tidak. Kalau pernyataan ketiga benar, pernyataan pertama salah, dan tidak ada mahkota di kotak pertama. Pernyataan kedua juga salah. Wow, tidak ada pernyataan yang bertentangan. Jadi, mahkotanya ada di peti kedua. Ada urutan huruf seperti ini. Huruf apa yang perlu kamu tambahkan? F. Kalau kamu menaruhnya di urutan paling belakang, akan terbentuk huruf E. Jatmiko dan Ade sudah bersahabat dekat sejak mereka SD. Tapi, saat mereka berumur 10 tahun, Jatmiko ikut orang tuanya pindah ke kota lain. Si duo ini pun putus kontak. 15 tahun kemudian, Jatmiko dan Ade kebetulan bertemu di sebuah kafe. Itulah reuni pertama mereka sejak SD dulu. Karena masih saling mengenali, keduanya pun bertegur sapa, lalu berbincang hangat. Rupanya, Ade sudah menikah dan punya 1 anak. Wah, seru Jatmiko. Putrimu pasti mirip papanya ya? Oh, enggak kok, sahut Ade. Anakku malah fotokopian dari mamanya. Ah, rambutnya pirang dan matanya biru, iya kan? Kali ini jawaban Jatmiko benar. Bagaimana dia bisa tahu? Ade seorang wanita sekaligus ibu. Jadi, Jatmiko cuma perlu mendeskripsikan ciri tubuh Ade. Kamu berada di luar ruangan yang dipasangi 3 saklar, tapi semuanya dalam posisi mati. Tugasmu, mencari tahu saklar yang bisa kamu pakai untuk menyalakan lampu kamar. Saklar itu juga bisa kamu pencet berkali-kali, tapi kesempatanmu cuma sekali untuk masuk ke kamar dan mengecek lampunya. Nah, bagaimana caramu mengetahui saklar yang bisa membuat lampunya menyala? Nyalakan 2 saklar lampu, lalu tunggu beberapa saat. Kemudian, matikan 1 saklar dan masuk ke kamar tersebut. Kalau lampunya menyala, kamu telah memencet saklar yang terhubung ke bohlam pada posisi nyala. Tapi kalau lampunya mati, coba sentuh bohlamnya deh. Kalau panas, berarti saklarnya baru saja kamu matikan. Kalau bohlamnya dingin, saklar yang terhubung berarti belum kamu pencet.
Karena tersesat, Ismi berkelana sepanjang hari di tengah hutan. Saat hari mulai gelap, dia melihat rumah menyeramkan yang dihuni penyihir. Gadis itu sudah kehilangan arah, jadi dia memasuki rumah itu untuk meminta bantuan. Si penyihir mengatakan kalau berhasil memecahkan teka-tekinya, Ismi boleh pergi keesokan paginya. Begini teka-tekinya: 17 J 70 M 96 A 162 J 256 S 354. Huruf apa yang hilang? Hari ke-17 di setiap tahun ada di bulan Januari. Hari ke-70 ada di bulan Maret, ke-96 bulan April, hari ke-162 bulan Juni, hari ke-354 ada di bulan Desember. Jadi, huruf yang hilang adalah D. Ada cewek muda yang baru saja dapat pekerjaan pertamanya sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang wanita tajir melintir. Suatu hari, saat sedang bersih-bersih, dia melihat koleksi buku mahal. Dia pun istirahat sejenak untuk membaca salah satunya, lalu mengembalikannya ke rak. Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya sampai malam hari. Saat itu, dia cuma sendirian di rumah. Setelah selesai bekerja, dia kembali ke rak, tapi malah melihat kalau volume ke-6-nya hilang. Dia ingat betul kok kalau buku itu sebelumnya ada di rak, karena tadi dia membacanya. Saat si tuan rumah kembali, si asisten mengaku kalau dia telah menghilangkan buku itu. Tapi wanita itu cuma tertawa sambil bilang, "Nggak apa-apa kok, kenapa begitu?" Koleksi buku itu punya 8 volume. Volume ke-9 sebetulnya yang ke-6. Dia telah menaruhnya terbalik. Sesaat sebelum Natal, pihak kepolisian mendapat informasi kalau pencuri kelas kakap bernama Alfonso telah meninggalkan negara Chili. Dia naik pesawat menuju Los Angeles. Detektif cuma tahu kalau pria itu berjenggot. Di bandara, petugas polisi melihat sekelompok orang. Mereka baru saja tiba dari berbagai negara. Saat melihat 4 pria berjenggot, para detektif segera menginterogasi mereka. Pria pertama bilang kalau dia datang dari London, yang kedua dari Chili, tapi bernama Cristiano. Pria ketiga menjawab kalau dia datang dari Swedia, dan pria keempat juga dari London. Polisi bahkan tidak perlu melihat tiket pesawat mereka untuk mengetahui si pencuri. Bagaimana mereka bisa tahu? Saat itu menjelang Natal, pria yang seharusnya datang dari Swedia berpakaian sangat tipis untuk cuaca sedingin itu. Dia pasti tiba dari Chili karena di sana sedang musim panas. Telah terjadi kecelakaan di pagi hari yang berkabut. 2 pengemudi dibawa ke rumah sakit dan masing-masing mengalami gegar otak. Menariknya, mobil mereka bahkan tidak tergores sedikit pun. Memangnya apa yang terjadi? Kedua pengemudi ini melawan arus. Saat itu cuacanya berkabut, jadi mereka mengeluarkan kepala dari jendela. Karena sama-sama tidak sadar kalau ada mobil lain yang mendekat, kepala mereka saling terantuk. Adau! Samantha lahir pada tanggal 27 Januari. Selama 20 tahun, dia selalu merayakan ulang tahunnya di musim dingin. Tapi mulai ulang tahunnya yang ke-21, dia mulai merayakannya di musim panas. Kok bisa? Samantha pindah ke bumi belahan selatan. Di sana musim panas berlangsung pada bulan Januari. Kakak beradik, Ava dan Nindi, sama-sama jujur. Mereka selalu berterus terang, kecuali 1 hari dalam setahun. Saat berulang tahun, mereka selalu berbohong. Hari ini tanggal 17 September, dan kamu menanyakan hari ulang tahun mereka. Ava bilang, hari ulang tahunnya kemarin. Dan Nindi bilang, besok, keesokan harinya. Kamu menanyakan keduanya, dan mereka memberi jawaban yang sama. Apa kamu bisa menebak kapan hari ulang tahun mereka?
Tidak mungkin hari ulang tahun mereka berganti-ganti. Maka, dalam sehari salah satu dari mereka berbohong. Lalu keesokan harinya, saudaranya yang berbohong. Karena Ava bilang kemarin, hari ulang tahunnya pasti lebih dulu, yaitu tanggal 17 September. Sedangkan Nindi berulang tahun pada tanggal 18 September. Betty, Tommy, Eliza, dan Johnny bersantui di rumah saja sepanjang hari. Ibu mereka tidak mengizinkan mereka memasuki kamar. Saat si ibu sampai di rumah malam harinya, dia ingin makan coklat miliknya, tapi ternyata hilang. Dia bergegas ke lantai bawah lalu menginterogasi anak-anaknya. Siapa yang telah makan snack miliknya? Betty bilang dia sibuk mengerjakan PR aljabar sepanjang hari dan belum makan sama sekali. Tommy menjawab dia bermain bola di luar rumah. Sementara Eliza bilang dia tidak tahu menahu soal coklat yang disembunyikan mamanya. Johnny cuma menjawab bukan dia pelakunya. Mama mereka langsung tahu siapa yang mengambil coklatnya. Bagaimana caranya? Pelakunya Eliza. Mamanya kan nggak nyebutin jenis snack yang hilang, tapi kok Eliza bisa tahu kalau itu coklat? Papa dari kembar 4 identik yang masing-masing bernama Aurora, Bella, Citra, dan Dina menelepon guru mereka. Dia meminta agar Dina diizinkan pulang lebih cepat untuk berkunjung ke dokter. Gurunya tidak bisa membedakan keempat cewek ini karena semuanya jahil dan tidak mau mengakui namanya yang sebenarnya. Tapi mereka memberi bu guru petunjuk. Citra ada di tengah, Dina ada di sebelah kiri Bella, dan di sebelah kanan Aurora. Aurora ada di samping Dina. Bagaimana bu guru bisa menebak nama si kembar? Citra ada di tengah karena diapit oleh saudaranya. Dina juga pasti ada di tengah. Kalau Citra berada di urutan kedua, berarti Dina ketiga. Jadi, Dina ada di sebelah kiri Bella dan Bella ada di posisi keempat. Maka Aurora pasti berdiri di posisi pertama. Tapi ternyata salah. Aurora dan Dina harus bersebelahan. Kalau kita tukar Citra dan Dina, maka Dina berada di sebelah Aurora, tapi tetap di sebelah kiri Bella. Jadi begini urutannya. Aurora, Dina, Citra, dan Bella. Dina ada di posisi kedua.